Baik, perkenalkan teman-teman semuanya. Nama saya Faisal Febrian, NIM 2018-706. Saya dari kelompok 7 yang akan menjelaskan tentang teori biaya. Di sini saya ingin menjelaskan materi yang telah saya sepakati, yaitu konsep biaya relevan. Biaya relevan itu apa sih? Nah, di sini teman-teman bisa lihat di PPT-nya bahwasannya biaya relevan atau yang bisa disebut dengan relevant cost merupakan biaya yang akan digunakan untuk suatu penggunaan tertentu. Pada saat perhitungan biaya yang akan digunakan untuk mengisi formulir pajak pendapatan suatu perusahaan, para akuntan diperlukan untuk membuat perincian jumlah rupiah yang bersifat aktual dan dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan modal yang digunakan dalam produksi. Jadi kata kuncinya yaitu adalah aktual. Para akuntan diharuskan mencatat suatu pengeluaran, baik itu mencakup tentang tadi tenaga kerja, bahan baku atau peralatan modal dengan harga yang aktual ataupun yang sesuai dengan kondisi saat ini. Seperti itu. Nah, di sini ada sebuah contoh kasusnya, teman-teman bisa lihat. Misal jika perusahaan tersebut diminta untuk mengerjakan proyek, maka perusahaan harus membayar sebesar 500.000 untuk baja yang digunakannya. Karena perusahaan itu bisa menjual baja tersebut seharga 500.000 pada saat ini ya. Karena kembali lagi pada aktualisasi waktu yang sekarang. Jika memilih untuk tidak menggunakannya dalam proyek tersebut, oleh karena itu, 500.000 adalah biaya yang relevan untuk tujuan pengerjaan proyek tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya akuntan akan menulis tidak sesuai dengan harga beli yang dilakukan oleh perusahaan, tapi dengan harga yang telah diaktualisasikan, kemudian disesuaikan relevansinya dengan waktu saat ini ataupun tempo yang sedang berlaku. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman di slide ketiga ini ada biaya tumbal atau opportunity cost, atau dalam bahasa Indonesia mungkin bisa disebut dengan biaya peluang, atau banyak sekali teori-teori tentang opportunity cost ini ditafsirkan oleh beberapa ekonom-ekonom di Indonesia. Di sini saya ingin membahas secara general saja konsep biaya tumbal ataupun opportunity cost mengandung maksud bahwa semua keputusan didasarkan pada pilihan-pilihan di antara tindakan alternatif. Biaya tumbal dari suatu sumber daya ditentukan oleh nilai penggunaan alternatif yang terbaik dari sumber daya tersebut. Misalkan, jadi di sini dapat disimpulkan bahwasannya ketika suatu perusahaan ataupun suatu instansi untuk melakukan suatu pengambilan keputusan harus didasarkan dengan alternatif-alternatif keputusan yang ada, sehingga dari alternatif-alternatif tersebut dapat dilakukan suatu hasil analisa, kemudian yang dapat menghasilkan suatu keputusan yang relevan ataupun yang dapat menguntungkan perusahaan itu sendiri. Nah, di slide keempat itu ada contoh kasusnya, biaya untuk aluminium yang digunakan untuk pesawat terbang, terdapat penggunaan alternatif biaya aluminium tersebut. Pabrik pesawat terbang harus membayar biaya yang pada tingkat harga untuk sama besarnya dengan nilai alternatif tersebut. Atau aluminium yang digunakan untuk memproduksi barang-barang alternatif. Begitu juga jika suatu perusahaan memiliki peralatan modal yang bisa digunakan untuk memproduksi barang A atau barang B, maka biaya relevan yang untuk memproduksi barang A dan mencakup laba dari barang alternatif B yang tidak bisa diproduksi. Mungkin ini agak sedikit rumit, saya ingin simplifikasi dengan kehidupan ataupun dengan kegiatan kita sehari-hari. Jadi seperti halnya ibarat kata ada seorang mahasiswa yang bernama David ini mempunyai uang 10.000 rupiah. Nah, slip 10.000 rupiah ini David pergi ke kantin untuk memuaskan hasrat dirinya. Nah, ketika David pergi ke kantin, David menemui banyak sekali jajanan seperti somai, batagor, ataupun cilok, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari hal-hal tersebut, karena David hanya mempunyai uang 10.000 rupiah, mungkin belum dikirim oleh papanya, jadi David ini harus meluangkan ataupun memilih alternatif-alternatif yang ada. Nah, dalam konsep ini kita sebut dengan opportunity cost.
karena uang 10.000 ini hanya dapat digunakan ataupun dijual belikan untuk satu saja macam makanan, maka David memilih Batagor. Nah harapannya pilihan David yang telah memilih Batagor ini bisa memuaskan ataupun mencakup segala hal yang tidak dipilih, yaitu cilok dan juga somai. Jadi jika David memilih Batagor, harapannya nilai intristik yang ada dalam Batagor itu mencakup nilai intristik juga yang ataupun profit yang terdapat dalam somai dan juga cilok. Seperti itu. Ya, saya akan menjelaskan apa itu biaya eksplisit dan implisit. Biaya eksplisit itu seperti upah yang dibayarkan kepada karyawan dan pengeluaran untuk listrik, pembiayaan bahan baku, bunga yang dibayarkan kepada pemegang obligasi saham, dan juga sewa bangunan itu merupakan contoh dari biaya eksplisit. Sedangkan biaya implisit adalah berkenaan dengan setiap keputusan yang diambil dan jauh lebih sulit untuk dihitung. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya inkremental. Biaya inkremental merupakan biaya yang timbul akibat adanya pengambilan keputusan di suatu perusahaan. Biaya inkremental ini merupakan biaya total yang disebabkan oleh adanya suatu keputusan yang dibuat. Lalu biaya inkremental ini bersifat tetap, fixed, atau variabel. Karena keputusan yang baru mungkin akan mengharuskan pembelian fasilitas modal, tambahan tenaga kerja, dan bahan-bahan ekstra lainnya. Kos sendiri merupakan suatu kekayaan yang melatar belakangi usulan suatu proyek atau keputusan. Untuk membuat keputusan manajerial dibutuhkan fungsi biaya utama yang meliputi fungsi biaya jangka pendek dan jangka panjang. Lalu apa yang dimaksud dengan biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang? Biaya jangka pendek sendiri merupakan suatu periode waktu di mana beberapa input bersifat tetap. Dalam jangka panjang, perusahaan bisa menambah, menurunkan, atau mengubah penggunaan faktor-faktor produksi tanpa batasan. Oleh karena itu, dalam periode jangka pendek, keputusan-keputusan tersebut dikendalai oleh pengeluaran modal sebelumnya dan komitmen lainnya. Sedangkan dalam jangka panjang, tidak ada pembatasan-pembatasan seperti itu. Ya, saya Aryo Aditya, NIM 661. Saya akan menjelaskan biaya tetap dan variabel. Biaya tetap, biaya yang tidak tergantung pada tingkat output atau disebut FC, fixed cost. Sedangkan biaya variabel atau variable cost disebut FC, merupakan biaya yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan output. Sekian pesan. Gambar 8.1 terlihat bahwa total cost-nya untuk setiap tingkat output merupakan penjumlahan dari biaya tetap total TFC dan biaya variabel total yaitu TVC. Kurva TC tersebut sendiri dibuat untuk menunjukkan kombinasi input yang optimal atau least cost combination untuk memproduksi output pada suatu skala pabrik tertentu. Untuk sebuah pabrik yang ada sekarang ini, kurva biaya jangka panjangnya mencerminkan biaya minimum yang dibutuhkan untuk memproduksi berbagai tingkat output. Dan oleh karena itu, kurva tersebut bisa juga digunakan untuk menunjukkan keputusan-keputusan operasional pada perusahaan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kurva ini menjelaskan tentang keputusan-keputusan operasional di perusahaan tersebut. Rumus berbagai unit biaya sendiri dapat dihitung menggunakan rumus, yaitu yang pertama average fixed cost atau AFC sama dengan TFC dibagi Q, average variable cost atau AVC sama dengan TVC per Q. Yang ketiga, average total cost atau AC sama dengan TC dibagi Q atau sama dengan AFC ditambah AVC. Yang terakhir itu marginal cost. Marginal cost sendiri yaitu delta TC dibagi delta Q sama dengan DTC per DQ.